Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 1C Informatika mempresentasikan proyek ujian akhir semester algoritma dan pemrograman dengan topik pelayanan keuangan mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman C++. Baik, kami di sini juga akan menjelaskan alur pemrograman kode yang telah kami buat, serta pseudocode, flowchart, dan lain-lainnya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifki Kurniawan Fatahila, lalu ini rekan-rekan saya yang dimulai. Ada Halvina Faras Safitri, saya halo. Hai. Lalu ada Hana Fadila Septiana, saya halo. Halo. Lalu ada Natasha Azrialia, saya halo. Oke, baik, langsung saja ke topik pembahasannya. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan source code-nya. Yang pertama itu kita pakai tipe data struct atau structure yang sifatnya global, yang dimana tujuan structure itu supaya tipe data dapat diakses di semua function yang ada di dalam program. Structure yang pertama yaitu kita kasih nama mahasiswa. Structure ini berisi berbagai string serta integer untuk menampung input yang dikirimkan oleh user, dan variabel tersebut memakai tipe data integer dan string yang dimaksud untuk menginput suatu data seperti nama, NIM, jurusan, dan juga nilai jumlah saldo. Selanjutnya yang kedua, di dalam program ini terdapat function tanpa return dengan nama tampilkan menu. Function ini bertujuan untuk menampilkan pilihan menu yang telah dibuat oleh user, dan dalam program ini terdapat 5 pilihan menu, diantaranya yaitu tambah data mahasiswa, tampilkan data mahasiswa, setor uang, tarik uang, dan juga keluar. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita masih menggunakan function yang kita kasih nama yaitu tambah data. Function tersebut bertujuan untuk menambahkan menginput data yang diinginkan oleh user. Dalam function ini, user perlu menginput nama, NIM, dan saldo awal. Di dalam function ini terdapat juga structure yang dapat kita lihat pada baris 28 yang kita beri nama mahasiswa MHS. Kegunaan structure ini adalah untuk memudahkan user untuk menginput data di masing-masing data yang diinginkan. Dalam program ini juga terdapat array yang dapat kita lihat di baris 27. Namun array yang digunakan ini terdapat pada vektor yang dimana array ini digunakan untuk sebagai array dinamis yang memungkinkan user untuk menyimpan dan mengelola koleksi objek mahasiswa dengan lebih fleksibel. Lalu pada baris 30, 32, 34, dan 36, pada saat menginput data, user perlu memperhatikan penamaan yang terdapat pada structure yang telah dibuat pada baris 28. Lalu pada saat menginput user, perlu memanggil anggota yang terdapat dengan cara menggunakan dot atau titik setelah nama member structure yang telah diberikan. Contoh pada baris 28, terdapat mahasiswa MHS. Maka pada menginput pada baris 30, 32, 34, dan 36, user perlu mencantumkan dot atau titik setelah MHS. Seperti structure dengan nama mhs.nama, mhs.nim, mhs.jurusan, dan mhs.saldo. Selanjutnya yang keempat yaitu masih menggunakan function dengan nama tampilkan data. Function ini bertujuan untuk menampilkan data yang telah diinput sebelumnya oleh user pada menu tambah data sebelumnya. Di dalam function ini juga terdapat branching. Branching yang kita gunakan yaitu if dan for. Di mana if yang kita gunakan ini untuk ketika data mahasiswa kosong, maka nanti di outputnya itu akan memunculkan data mahasiswa kosong, tulisan data mahasiswa kosong. Dan penggunaan for yaitu untuk pada saat data mahasiswa yang akan menampilkan nama, NIM, jurusan, serta saldo yang telah diinput sebelumnya. Selanjutnya terdapat function dengan nama setor uang. Function tersebut bertujuan ketika user ingin menyetor uang dengan nilai yang diinginkan. Oleh karena itu, user perlu menginput jumlah uang yang ingin disetor. Setelah uang berhasil disetor, maka akan menampilkan teks uang berhasil disetor, dan juga user dapat mengetahui jumlah saldonya saat ini setelah uang berhasil disetor. Selanjutnya terdapat function dengan nama tarik uang. Function tersebut bertujuan untuk user ketika ingin menarik uang dengan nilai yang diinginkan. Oleh karena itu, user perlu menginput jumlah uang yang ingin ditarik. Akan tetapi, uang yang ditarik tidak dapat melebihi dari saldo yang dipunya. Jika user menarik uang dengan jumlah yang lebih dari saldo yang dia punya, maka akan muncul teks saldo tidak cukup. Jika user menarik uang kurang dari jumlah saldo atau sama dengan jumlah saldo, maka
akan muncul teks uang berhasil ditarik, dan user dapat mengetahui sisa saldo yang dia punya setelah uang ditarik. Pada program ini juga terdapat bagian looping dengan beberapa kasus. Looping ini bertujuan untuk memberikan opsi kepada user pada saat menampilkan pilihan menu. Jika user menginput menu nomor 1, maka user akan diarahkan ke case 1, di mana pada case tersebut, user diarahkan untuk menginput data-data mahasiswa. Begitu juga ketika user memilih menu 2, maka user akan diarahkan ke case 2, yang isinya tampilan data-data yang telah diinput sebelumnya. Ketika user memilih menu 3, maka user akan diarahkan ke case 3, yang dimana user akan diarahkan ke menu menyetor uang. Begitu juga saat user memilih menu 4, maka user akan diarahkan ke case 4, yang dimana user akan diarahkan ke menu tarik uang. Tetapi ketika user memilih menu 5, maka user akan mengakhiri penggunaan keseluruhan program tersebut. Jika user memilih menu yang tidak tersedia pada tampilan menu, akan muncul tampilan pilihan menu tidak valid. Karena jika user memilih menu yang tidak tersedia, maka user tidak akan dialihkan ke menu berikutnya, karena tidak terdapat case sama sekali untuk melanjutkan tindakan pada saat menu tidak tersedia. Selanjutnya di sini ada pseudocode, yang dimana ini adalah yang langkah awal dalam pembuatan pseudocode. Sebelum kita membuat coding atau kode C++, tentunya kita perlu membuat pseudocode terlebih dahulu, karena pseudocode ini adalah rangkaian algoritmanya. Nah, di sini kelihatan jelas bahwa ada rangkaian algoritma, yaitu yang pertama adalah input nama, input name, jurusan, saldo awal, lalu nantinya akan ada printout ketika user memilih menu tampilkan data mahasiswa, lalu di sini ada setor uang, yang dimana cara menghitung setor uang program tersebut kami setting dengan cara saldo awal dijumlahkan dengan jumlah setor. Begitu juga dengan tarik uang, yang dimana saldo keseluruhan dikurangi jumlah uang ditarik. Lalu ada opsi ke-8, yaitu keluar, yang dimana nanti kalau misalkan user pilih menu keluar, maka user tersebut akan menghadap sebuah pemrograman. Nah, lalu sini ada deklarasinya itu ada nama, NIM, jurusan, saldo awal, tampilkan data, setor uang, tarik uang, dan keluar. Nah, ini adalah algoritmanya, yang dimana ini adalah yang seperti saya bilang tadi, ide atau otak dalam sebuah codingan C++-nya. Sebelum membuat C++, tentunya kita harus membuat pseudocode-nya terlebih dahulu. Nah, ini adalah sebuah rangkaiannya, yang dimana ada structure juga, string dipakai, terus kalau misalkan mau output itu adalah tampilkan, lalu kalau misalkan mau input adalah input di sini tuh ada input jumlah, ya kan. Nah, jadi seperti inilah rangkaian pseudocode yang kami buat. Pertama ada start dengan bentuk oval. Start ini adalah titik awal dari flowchart di mana program akan memulai. Lalu selanjutnya ada persegi panjang, yaitu tampilan menu. Pada tahap ini, sistem akan menampilkan menu utama yang berisi 5 opsi, yaitu tambahkan data, tampilkan data, setor uang, tarik uang, dan exit. Lalu selanjutnya ada jajar genjang, yaitu input pilih menu. Pengguna akan diminta untuk memilih salah satu opsi dari menu dengan memasukkan input. Jika user memilih menu 1, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan data mahasiswa, termasuk nama, NPM, jurusan, dan saldo awal. Lalu kalau user memilih menu 2, maka sistem akan menampilkan data mahasiswa yang telah diinput sebelumnya. Lalu jika user memilih opsi 3, maka sistem akan meminta pengguna untuk memasukkan NPM mahasiswa dan jumlah uang yang ingin disetor. Sistem ini akan melakukan verifikasi NPM dan kemudian memperbaharui saldo mahasiswa yang bersangkutan. Lalu jika user memilih opsi menu 4, maka sistem akan meminta pengguna untuk memasukkan NPM mahasiswa dan jumlah uang yang ingin ditarik. Sistem akan melakukan verifikasi NPM dan kemudian memperbaharui saldo mahasiswa yang bersangkutan. Lalu jika user memilih menu 5 atau keluar, maka program akan berhenti. Sedikit tambahan saja, jadi ketika user memilih menu 1, itu adalah langkah selanjutnya, proses selanjutnya itu adalah tambahkan data mahasiswa, lalu dia disuruh menginput. Nah, jadi setelah user selesai menginput data-data tersebut, maka user akan dikembalikan ke menu awal, itu user harus menginput kembali pilihan menu mana yang user inginkan. Lalu pada saat menu kedua, jika data tersebut ada, maka proses akan menampilkan data mahasiswa. Jadi seperti itu. Nah, jika data tidak ada, maka akan muncul output sebuah teks, yaitu data tidak ada.
Lalu saat milih menu, lalu setelah menu 2 itu berakhir, menu 2 itu selesai kalian user pilih, setelah user selesai pilih, maka user akan kembali ke tempat awalnya lagi, yaitu memilih menu. Jadi seperti itu langkahnya. Seperti begitu juga dengan menu ketiga. Menu 3 ini user akan diminta proses setor uang, yang dimana harus menginput NPM, jumlah uang untuk disetor, dan bla bla bla. Nah, lalu di sini jika ada data NPM saat user menginput itu, maksudnya NPM-nya sesuai dengan data, maka maka sistem tersebut, codingan tersebut akan mendeteksi updatean saldo saat ini setelah user berhasil menyetor uang. Namun jika tidak ada NPM, maka akan muncul output NPM tidak tersedia. Lalu kembali lagi ke seperti awal setelah itu. Nah, lalu menu 4 ini hampir sama dengan menu 3, cuman di sini bedanya dia akan menampilkan proses tarik uang saja, yang dimana nanti juga akan sama gitu alurnya kayak yang di store uang. Nah, lalu kalau keluar itu langsung berakhir. Kenapa berakhir? Karena udah nggak ada langkah-langkah apa lagi dan udah nggak ada proses apa-apa lagi. Jadi dia selesai di sini kalau misalkan user memilih menu keluar. Jadi kurang lebih seperti itulah flowchart-nya. Baik, di sini saya akan mempraktekkan sebuah contoh yang dimana saya ketika menjadi user tersebut. Oke, ketika saya menginput menu pertama, yaitu memilih input pertama, lalu enter, kita akan dimintain data untuk ditambahin, yaitu menginput masukkan nama. Nah, lalu NPM. Lalu jurusan. Dan juga saldo awal yang ingin di-input terlebih dahulu. Nah, setelah menginput, user bebas ingin memilih menu yang mana saja. Namun, saya di sini akan mencontohkan sesuai dengan urutan pilihan menu, yaitu saya akan di sini menginput nomor 2, menu nomor 2, dan di mana nanti akan menampilkan sebuah data mahasiswa seperti ini. Nama Rifki dengan NPM 24106311 dengan jurusan informatika, saldo 800.000. Menyetor uang. Ingin menyetor uang yaitu dengan cara memilih menu 3, yang dimana user itu akan dimintain sebuah data NPM sesuai dengan tampil data yang setelah tersedia 2410 dan 311. Lalu di sini saya akan menyetor uang dengan sejumlah 50.000 saja. Maka akan menampilkan updatean saldo saat ini, yaitu yang awal saldonya 800.000 menjadi 850.000. Akan tetapi jika saya memilih menu 3 kembali, namun saya memasukkan NPM yang tidak sesuai dengan data, maka akan menghasilkan output dengan seperti ini. NPM tidak ditemukan. Ingin tarik uang dulu deh. Ingin tarik uang, lalu masukkan NPM kembali. Oh, sorry. Kelebihan angka 1. Kelebihan 1 angka maksudnya. Saya akan memasukkan NPM dan 311. Nah, di sini saya akan menarik duit sebesar 50.000 saja. Maka di sini akan ada tersedia updatean saldo saat ini. Yang dimana yang tadi saldo awalnya 850.000, saya tarik uang sebanyak 50.000, maka akan menjadi 800.000. Nah, akan tetapi ketika saya memasukkan jumlah uang yang melebihi dari saldo saat ini, maka akan menghasilkan outputan yaitu saldo tidak cukup. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya di flowchart, yang dimana saat NPM tidak sesuai, maka akan menghasilkan outputan NIM tidak ditemukan. Lalu ketika user memilih menu 5, maka itu akan mengakhiri sebuah codingan tersebut, sebuah pemrograman tersebut. Jadi begitulah contoh ketika user menggunakan codingan ini. Sekian yang mungkin dapat kami sampaikan untuk hasil proyek yang sudah kami kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.